Halo, selamat datang di channel YouTube Hadi Albulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai manfaat organisasi. Belajar dari pengalaman selama mengikuti organisasi, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua. Tapi maaf, ini bukan menggurui. Di dalam organisasi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa organisasi memiliki sekelompok orang atau dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Tapi yang harus teman-teman ketahui bahwa organisasi ini terbentuk dari dua bagian atau ada dua bagian yang terbentuk dari organisasi. Pertama ada organisasi formal, kedua ada organisasi informal. Organisasi formal itu adalah sebuah organisasi yang disadari oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti contoh halnya persero kecil ataupun negara, pemerintahan, ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah organisasi formal. Terus juga ada organisasi informal. Sebalikan dari organisasi formal, organisasi informal itu adalah organisasi orang-orang yang di dalamnya tidak secara sadar bahwa mereka terbentuk dalam sebuah organisasi. Contoh kecilnya seperti ibu-ibu arisan di sebuah perkampungan, terus juga teman-teman baca yang dibentuk oleh teman-teman, terus organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi kerjasama atau gotong royong. Nah, ada unsur-unsur organisasi di dalam sebuah organisasi. Unsur-unsur organisasi ini pertama terbentuk dari wadah yang jelas. Dalam artian wadah yang jelas ini memiliki tujuan. Memiliki tujuan yang jelas juga. Wadah yang jelas terus memiliki tujuan yang jelas juga. Nah, orang-orang di dalamnya pun tidak sembarangan orang-orang, tidak sembarangan berkumpul, tidak sembarangan berkerumun dan mengadakan kegiatan. Orang-orang yang ada di dalam organisasi itu memiliki tupoksi atau tanggung jawab yang jelas juga, yaitu berikut ketua atau pemimpin, sekretaris, bendahara, atau seksi ataupun bidang-bidang yang lain yang ada di dalam wadah tersebut. Sesuai bagaimana organisasi itu didirikan ataupun sesuai tujuan kemana organisasi itu akan berlayar. Terus di dalam organisasi juga kita bukan hanya berbicara mengenai tujuan saja. Di organisasi kita lebih memiliki potensi untuk dimanfaatkan atau untuk digali gitu. Nah, organisasi juga menjadi wadah untuk kita atau teman-teman manfaatkan. Terutama di dalam organisasi ada banyak manfaat yang akan kita raih dan juga akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan kita. Nah, ada banyak hal yang menjadi pacuan ataupun menjadi landasan ketika kita mengikuti organisasi. Pertama, organisasi akan menyampaikan kita kepada tujuan yang kita harapkan. Nah, tujuan yang kita harapkan itu apa? Nah, yaitu ketika kita masuk organisasi itu kita memiliki tujuan nih, ingin menjadi apa? Kita masuk ke organisasi politikus, kita masuk ke organisasi pengembangan sosial, kita masuk ke organisasi bisnis dan lain sebagainya. Itu tergantung dari tujuan teman-teman mengikuti organisasi itu. Dan organisasi itu akan menyampaikan teman-teman ke arah tujuan yang teman-teman tuju. Terus kedua, organisasi dapat memperkuat mental dan mudah ketika kita mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Jadi ketika kita punya masalah, mental kita akan seperti biasa aja gitu. Akan mudah banget menghadapi masalah karena kita telah dibentuk, telah dididik di dalam sebuah organisasi itu. Nah,
Di dalam organisasi tidak akan luput dari konflik, baik itu kecil baik itu besar, karena organisasi adalah kelas di mana kita harus menyelesaikan konflik di dalam organisasi itu. Banyak konflik-konflik yang nanti akan timbul, banyak konflik-konflik yang akan menghadap kepada kita ketika kita terjun di dalam sebuah organisasi. Tapi ketika teman-teman sudah berhasil menyelesaikannya, teman-teman akan merasa wah, masalah atau konflik yang kemarin telah saya lalui itu adalah konflik yang biasa-biasa aja. Artinya teman-teman bisa naik kelas dan akan menemukan konflik-konflik yang lebih besar lagi. Karena konflik itu sebuah pendewasaan kita saat berorganisasi. Ketika teman-teman tidak mendapatkan konflik di dalam organisasi ataupun tidak memiliki masalah, merugilah, karena di situ adalah sebuah kayak kelas kita belajar untuk mendewasakan diri, atau kelas kita belajar untuk bagaimana kita menyikapi konflik tersebut gitu. Terus organisasi juga bisa mempermudah kita dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah. Karena ya tadi kita sudah dibentuk, sudah mengetahui banyak hal tentang masalah-masalah yang ada di organisasi, sehingga mental kita kuat, hal apapun yang kita hadapi kita berani menghadapinya. Terus di organisasi itu menimbulkan semangat gotong royong. Itu juga jelas karena organisasi itu memiliki tujuan yang sama. Ketika kita memiliki tujuan yang sama, kita akan melahirkan atau kita akan diasah untuk memiliki semangat dan niat kerjasama, semangat gotong royong, semangat saling membantu, berjibaku dan saling menolong teman-teman yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu akan membentuk kita menjadi orang yang memiliki etos kerjasama. Jadi ketika kita turun ke lapangan, ketika kita turun di lingkungan masyarakat, kita tidak memiliki sifat egois atau individualisme. Kita lebih menjunjung tinggi atau mengedepankan sikap kerjasama dan gotong royong. Sehingga berbagai masalah yang akan menghadapi teman-teman semua nanti di masyarakat ataupun di organisasi itu akan bisa diselesaikan bersama, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau tidak bersama-sama. Terus di organisasi juga kita dilatih untuk mengembangkan gaya bicara, karakter bicara, tentunya public speaking lah ya. Nah, di organisasi itu kita dibentuk untuk bagaimana bisa menuturkan sebuah kata-kata dengan terstruktur. Bagaimana kita bisa beropini, bisa menyampaikan gagasan, bisa menyampaikan pendapat dengan diterima oleh orang-orang yang mendengarkan kita. Nah, organisasi membentuk kita bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan kita. Melatih kosakata kita, membeberkan apapun yang ingin kita sampaikan dengan baik, dengan komunikatif dan dengan sopan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga manfaat yang bisa teman-teman petik dari berorganisasi adalah salah satunya itu public speaking. Ketika teman-teman memiliki usaha, teman-teman menjadi seorang pemimpin, teman-teman menjadi tokoh agama dan lain sebagainya, ketika di organisasi teman-teman akan terbiasa berbicara di depan masyarakat ataupun di depan anggota lah, secara circle kecilnya. Teman-teman bisa dilatih dalam menyampaikan sebuah gagasan dan ide, dan dengan hal itu akan menambah gaya karakter, terus kepercayaan seseorang terhadap kita. Terus di organisasi juga sudah jelas bahwa organisasi adalah orang-orang yang terpilih. Di dalam organisasi adalah orang-orang yang terpilih. Sudah jelas bahwa organisasi akan membentuk kita, akan mendidik kita memiliki jiwa kepemimpinan. Memiliki jiwa pemimpin yang begitu kental, yang secara teori, baik itu secara pengalaman senior-senior kita yang ada di dalam organisasi itu.
Nah, makanya di organisasi itu kita dibentuk menjadi seorang pemimpin. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak semua akan bisa menjadi ketua ataupun pemimpin. Itu salah, karena semua manusia di muka bumi ini adalah seorang pemimpin yang yang kelak akan memimpin dirinya sendiri gitu. Secara sederhananya orang itu akan memimpin dirinya sendiri. Memimpin bagaimana dia berpikir, memimpin bagaimana hatinya bergejolak, memimpin tangan dan kakinya dan lain sebagainya. Dan organisasi akan membentuk karakter itu, membentuk kepemimpinan, jiwa pemimpin yang tidak banyak orang miliki dan tidak banyak orang yang secara gratis mendapatkan ilmu kepemimpinan itu, kecuali memang masuk di dalam sebuah organisasi. Karena organisasi itu adalah kelas kepemimpinan atau belajar menjadi pemimpin yang sangat baik gitu. Terus organisasi juga bisa membentuk kita atau bisa memberikan kita komunikasi dengan baik kepada siapapun. Jadi di dalam organisasi kita bisa mengetahui karakter seseorang, mengetahui karakter ketua kita, mengetahui karakter lingkungan kita, dan kita bisa menyampaikan komunikasi dengan baik gitu. Nah, ketika kita masuk ke organisasi, kita akan dipertemukan dengan berbagai macam sikap, berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang. Tentunya itu akan menjadi ujian atau akan menjadi hal-hal yang harus kita dewasakan gitu. Dalam artian dewasakan ini ya kita bisa menyelesaikan masalah itu secara komunikasi, karena kita terlahir dari latar belakang yang berbeda, kita terlahir dari karakter yang berbeda, kita terlahir dari isi kepala yang berbeda. Nah, terus di organisasi juga akan memperluas wawasan teman-teman semua. Nah, wawasan ini bisa dikatakan seperti salah satunya public speaking tadi, yang memang bisa menghasilkan banyak ilmu dari berbagai macam lingkungan. Nah, menghasilkan wawasan ketika kita haus dengan ilmu, organisasi akan menghasilkan kita ilmu ketika kita ingin menguasai sesuatu gitu. Nah, makanya organisasi akan membentuk kita menjadi orang yang berwawasan luas. Karena di organisasi banyak belajar tentang berbagai hal, baik itu di organisasi kita dituntut untuk bisa membaca contoh kecilnya, untuk rajin membaca, untuk memiliki bacaan, atau kita bisa membaca ruang, kita bisa membaca situasi, kita bisa membaca segala kekurangan yang ada di dalam tubuh kita, segala kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan segala kekurangan yang ada di organisasi kita. Di dalam organisasi bisa menunjukkan jati diri kita dalam mengetahui teman-teman sebaya yang ada di dalam organisasi kita. Jadi kita akan tahu karakter teman-teman kita, akan tahu karakter kita ketika kita sudah berproses dalam sebuah organisasi itu. Terus organisasi juga akan membentuk rasa tanggung jawab yang tinggi. Itu terlatih ketika kita masuk, terus kita mendapatkan tanggung jawab, ketika kita mendapatkan kepercayaan, dan di dalam kepercayaan itu, proses kepercayaan itu akan membentuk kita memiliki tanggung jawab yang tinggi, memiliki tanggung jawab atas kerja yang baik, memiliki tanggung jawab ketika kita mendapatkan masalah, dan lain sebagainya. Nah, organisasi banyak manfaat di dalamnya, terutama yang tadi saya sebutkan, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang memang ada di dalam organisasi. Dan ketika teman-teman masuk ke dalam organisasi, niatkan tujuan teman-teman, terus akan kemana, akan dibawa kemana, dan akan menjadi apa nanti, itu harus ada ketika teman-teman masuk ke dalam organisasi itu. Jadi jangan asal masuk aja, dan jangan alasannya karena kesepian dan gak ada kerjaan. Semua harus didasari dengan rasa niat, dan semua harus didasari dengan tujuan awal teman-teman masuk dalam organisasi tersebut. Ada istilah yang mengatakan bahwa al-haqqu bila nidom yaglibuhu batil bin nidom. Al-haqqu bila nidom yaglibuhu batil bin nidom. Yang artinya
eh, kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka dari itu organisasi menjadi penting ketika kita mengetahui lingkungan kita ada hal yang tidak beres, ada hal yang tidak baik. Kita harus membentuk sistem-sistem atau ruangan-ruangan yang memang menjunjung tinggi perubahan dalam lingkungan kita. Nah, seperti itu teman-teman, saya bukan menggurui tapi sharing saja. Terima kasih sudah menyimak. Ketika teman-teman pengen dibahas apapun yang ingin saya bahas, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.